Biksu ini menyeberangi belahan dunia ke Las Vegas. Nama Dharma berwarna merah dan hitam. Dia hanya ingin pergi untuk sedekah. Nomor 22. Selamat atas kemenangan $35.000. Lihat betapa beruntungnya dia. Kasino memanggil seorang gadis kecil. Dekati biksu untuk menanyakan trik apa yang dia miliki. Seperti yang dikatakan merah dan hitam padanya. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Kemudian biksu itu pergi ke mesin slot, menutup matanya dan berdoa. Tapi sekarang Sena datang lagi. Katanya dia ingin melihat bagaimana biksu memenangkan lotre. Tiba-tiba biksu itu membuka matanya, memasukkan koin ke dalam lubang, dan menarik tuasnya ke bawah. Keajaiban terjadi. Bingo. Seluruh rig poplar kuning. Guru memberi Sena koin. Koin ini akan membawa keberuntungan baginya. Tapi dia tidak percaya. Katakan jika biksu itu terlalu pelit, dan meninggalkan koinnya. Biksu hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat ini kasino telah mengawasinya. Setelah penyelidikan, kasino menemukan, ternyata biksu ini berasal dari negeri timur yang misterius. Dia pergi ke Las Vegas setiap 7 tahun sekali. Pada titik ini, kasino menjadi curiga, dan mulailah mengatakan tidak ada yang namanya keberuntungan. Dan curiga biksu telah menipu. Tetapi mereka tidak ada bukti. Saat itu biksu telah memenangkan hampir $800.000. Mulai pergi ke biksu lagi. Tetapi biksu itu berbalik untuk berkhotbah kepadanya. Apakah dia kesakitan? Tidak sakit. Mengapa saya kesakitan? Ketika Anda kesakitan, Anda harus melakukan sesuatu dengan benar. Jika Anda bisa melakukannya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda tidak bisa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berjudi adalah hobi terbesar saya. Rupanya kata-kata biksu itu terlalu dalam. Dia menjadi muram setelah mendengar ini. Setelah mendengarkan, apakah sakit sekarang? Bahkan dia tidak bisa mengerti. Orang asing hanya menyederhanakan masalah. Itu akan membuat mereka lebih mudah mengerti. Sekarang biksu menjadi pusat perhatian. Karena hanya pergi ke mesin slot, memegang tangan untuk berdoa, pasti akan mendapatkan jackpot. Benar-benar mengatasinya. Panggil biksu itu ke ruang keamanan. Mulailah menginterogasinya. Katakan aku curang. Maksudmu menang? Tidak. Saya hanya mengatakan Anda sudah terlalu sering menang. Menurut probabilitas statistik, itu tidak mungkin. Tidak ada yang begitu beruntung. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Sebab dan akibat. Ajaran Buddhis tentang kausalitas. Lucian bingung mendengarnya, dan tanya bedanya di mana. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti. Lucian membiarkan biksu itu pergi dengan membawa kemenangan. Tapi setelah mengetahuinya, dia bersikeras untuk menemui tuannya. Mengatakan dia pasti bisa mendapatkan $1 juta kembali dari biksu itu. Tanpa diduga memanfaatkan kebaikan tuannya. Mulailah menggunakan air mata buaya. Jika biksu itu pergi dengan membawa uang, dia akan dipecat. Dia ingin gurunya mendapatkan satu pertandingan terakhir. Jadi dia tidak dipecat. Dan biksu juga bisa mengubah 1 juta menjadi 2 juta. Tetapi biksu itu melihat melalui niatnya. Saya percaya 1 juta. Sekarang Anda bisa memilih hitam atau merah. Tentu. Saya pilih nomor 8. Master langsung menaruh 1 juta di nomor 8. Sekarang hilangkan kesabaranmu. Jika biksu itu menang, kasino harus membayar $35 juta. Tapi jangan khawatir sama sekali. Karena peluang menang biksu itu hanya 2,600. Saat roda berputar, guru membisikkan kepada Nu Hoa nomor 14. 14. Bola terus menggelinding dan mendarat di nomor 14. Benar-benar tercengang. Kenapa dia bisa melakukan ini? Biarkan dia bahagia. Semuanya pasti akan terjadi. Sebelum pergi, biksu menyerahkan koin itu di tangan orang yang berpengetahuan. Menyadari ini adalah koin yang hanya terdapat 40 di dunia. Harga pasarnya sendiri adalah $80.000. Sekarang Sena telah melepas topinya dan menatap biksu itu. Seolah-olah dia sedang melihat orang suci. Jika suatu hari Anda bertemu orang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan dengan biksu itu?